Silakan Roy. Selamat malam, Ya, Elia. malam. Ya, ini aku boleh nggak ini tanya-tanya sama Elia? Silakan Pak. Iya, ini kan aku orang awam nih. Iya, kan aku ilmunya juga minim kan gitu. Agamanya apa Pak? Imannya apa Pak? Muslim, Elia. Ya, Silakan. iya. Tuhannya orang Kristen itu Yesus, benar nggak ya? Betul. Iya, waktu Yesus bayi dia udah Tuhan apa belum? Baru Mbak lahir Lia? aja dia udah disebut Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Oh iya. Kalau boleh tahu Bunda Maria menyembah siapa waktu itu? Waktu Menyembah Allah. Yesus lahir. Menyembah Allah. Bukan Yesus ya. Yesus kan firmannya Allah. Kalau Allah kan sang Bapa. Kalau Yesus adalah firmannya Allah yang menjadi manusia. Jadi siapa yang disembah oleh Bunda Maria? Ya Allah. Yang di kandungan Bunda Maria itu siapa? Firman Allah. Nah, jadi bedakan ya. Allah dengan firman Allah. Allah di sana adalah sang Bapa. Lalu bersama dengan firman dan rohnya. Yang dikandung Bunda Maria adalah firman Allah yang menjadi manusia. Gitu. Oh, berarti ada dua Tuhan ya. Bukan hanya dua pribadi, ada tiga pribadi. Ada Bapa, ada firman, dan ada Roh Kudus. Oh, berarti ada Tuhan senior, ada Tuhan junior, begitu Oh, tidak kan? ada. Ya. Saya tidak mengatakan Ya. itu. Saya tidak mengatakan itu, tapi kalau kamu menyimpulkan itu ya saya bisa tahu daya tangkapmu. Oh ya, ya masalahnya kan aku penasaran juga ini. Sebenarnya. Nah, sekarang saya Tuhannya, tanya, tubuhmu manusia enggak? Manusia. Rohmu manusia enggak? Manusia. Ada di darat, jiwamu ya. manusia enggak? Manusia, ya. Lalu apakah ada tiga manusia? Ada satu. Ya udah, Allah itu kan begitu. Iya. Kalau pendengaran enggak disebut juga, pendengaran penglihatan aku. Dan rohnya yang kudus. Sang Bapa adalah al-wujud Allah yang tidak kelihatan itu. Ya, Kejadian 1:1. Lalu Yesus adalah firman Allah yang menjadikan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 14, Kejadian 1 ayat 3. Dan Roh Kudus adalah rohnya Bapa itu sendiri. Yesus Kristus adalah firmannya Bapa itu sendiri. Oh, berarti rohnya ya. Dengar dulu, rohnya, kalau Anda nggak mau dengar, Anda saya turunkan. Oh ya, siap. Kalau ya, mau konfrontasi jangan di room saya, Pak. Oke. Ya, ini aku kan penasaran juga kan gitu. Kalau penasaran, Belajar juga, penasaran, jangan sombong, jangan songong. Iya enggak, maaf. Ya, lanjut. Dengarkan, orang lagi menjelaskan. Gitu. Jadi kalau kita nggak tahu didengar, Pak, bukan malah siap. Sok jago, ya kan? Ya itu etika. Siap. Gitu. Jadi makanya di dalam Tuhan yang benar dulu biar beretika. Nah, ya, lanjut. Di Allah yang esa adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Sang Bapa itu adalah Allah. Maka kalau Sang Bapa adalah Allah, berarti apa yang di dalam Bapa, yaitu firman dan rohnya, pastilah Allah. Sama seperti saya. Kalau tubuh saya manusia, berarti yang menghidupi saya yaitu roh saya dan juga firman saya pasti manusia. Tapi tidak ada tiga manusia, hanya ada satu. Oh, berarti gini ya, Elia ya. Berarti bergabung gitu ya istilahnya. Atau bukan gimana bergabung, ini? itu apa yang di dalam Allah. Itulah Allah apa adanya. Bahwa Allah itu Bapa yang memiliki firman dan roh. Itu nggak bisa dipisah, tapi bisa dibedakan. Sama seperti kita, tubuh firman roh kita itu nggak bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan sebagai realita. Nah, Allah itu pun begitu. Sang Bapa firman dan rohnya itu nggak bisa dipisah. Itu satu sejak purbakala dan sejak kekekalan. Tapi realita tentang keberadaan Sang Bapa, firmannya, inteligensianya Sang Bapa yaitu Yesus, dan rohnya Bapa yaitu Roh Kudus, itu dapat dibedakan. Oh,
Berarti ya, berarti rohnya Yesus ini Allah Bapa di dalam Rohnya diri Yesus dengan rohnya Bapa itu satu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Satu Oh, roh. berarti yang di dalam diri Yesus ini ada dua roh atau gimana ini? Oh tidak. Roh Allah yang Itu menghidupi. ya, ini waktu Yesus di bumi ya, waktu Yesus di bumi, di surga ada Tuhan lagi apa nggak ada, Elia? Kan yang di bumi itu kan kemanusiaannya firman Iya. yang menjadi manusia. Kan ada Iya. sang Bapa. Yesus kan firman, bukan Bapa. Iya, berarti di surga ada Ya ada, Bapa. nggak kosong. Ya kalau kamu mikir Yesus adalah Bapa ya itu logikanya. Kosong. Gimana, Yesus kan Elia? bukan Bapa. Yesus kan Iya. firman. Iya, di surga ada Allah Bapa, di bumi ada Yesus, begitu kah? Bapa itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Ya dia transenden, Pak. Tidak di arsy dia. Itu di mana-mana itu di tempat apa aja atau gimana itu? Ya seluruh dunia ini melingkupi dia. Di mana ada kasih, di situ ada Allah. Ya, ya. Berarti banyak atau gimana itu? Lo banyak. Di mana-mana. Sekarang saya tanya, Tuhanmu di mana? Oh iya iya iya. Iya. Ya aku kan ilmuku kan minim ya, masih belajar juga. Aku mau jawab. Maksudnya takutnya gini ya, loh. Ya. Tuhan itu kan transenden, dia maha kuasa. Ya dia bisa ada dimanapun pada waktu yang bersamaan. Makanya Tuhan Yesus berkata, 1-2 orang memanggil namaku, aku di sana bersama-sama dengan mereka. Gitu ya. Silakan Dewa. Iya, halo, assalamualaikum. Ya, silakan. Mau tanya apa, brother? Iya. Tolong kualitasmu jangan sama kayak yang tadi ya. Kalau kamu Oh, sama yang kayak beda, tadi, Bos. aduh, memalukan ya. Beda. Nah, beda. Saya harap itu semoga please berbeda ya, jangan sama please ya. Jangan kayak bapak tadi, ya. Lanjut. Mau tanya apa, brother? Saya tanya ya, Hmm. di dalam Kristen itu katanya itu ada pengampunan. Saya minta dalilnya. Oh ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Terus gimana? Itu dalilnya, kau baca lah. Kau yang minta jawaban, aku suruh baca. Lah iya, soalnya kan saya juga ingin tahu. Iya. Yohanes 8 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, bentar ya, kita buka. Nah ini. Sini surat Yeremia. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tuhan Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 24, sebab jikalau aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu kalau tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, ia adalah setia dan adil. Jikalau kamu mau mengaku dosamu, ia akan menyucikanmu. Kristus akan menyucikanmu dari segala dosa dan pelanggaran. Itu Pak. Lalu, apa yang mau ditanyakan lagi? Balik tanya gak apa-apa? Gak apa-apa lah, mau tanya kok. Iya. Nah, Terus Yesus tuh disunat ah? dia disunat Pak. Oh, berarti kalau disunat manusia dong, bukan Tuhan. Ya memang manusia, dia adalah manusia dan Allah. Dia kan firman Allah yang jadi manusia. Hei, namanya Tuhan itu gak bisa dilihat. Kualitasnya jangan kayak yang tadi, ya. Bukan, Coba. beda nanti. Ya coba. Saya nanti saya tarik dengan logika. Nah, logika. Sekarang begini, Tuhan terlahir lewat manusia, benar kan? Itu kan Siti Maryam kan? Katanya kamu kan Bunda Maria. Enggak Siti Maryam Pak. Kami nggak kenal Siti Maryam. Aku juga gak kenal Bunda Maria itu. Nah, iya kami nggak kenal Siti Maryam karena Siti Maryam kan gini. Saudara Harun. Ya, kan? saya juga kasih pengertian juga kamu ya di sini biar juga paham. Jangan kasih saya pengertian, wong kamu yang ke atas naik untuk bertanya.
Lah iya, biar sama-sama paham. Katanya kan juga Nggak usah Pak, ingin saya tahu nggak mau. kualitas. Saya gitu. nggak mau paham di luar Kristus Pak, saya nggak mau. Nah, kami tidak Sama kenal. aja, Bos. Pada poinnya kami tidak mengenal Siti Maryam, saudara Harun itu. Ya, kami tidak kenal itu. Kami tidak mengenal Dede Isa, kami tidak kenal itu. Jadi kalau Bapak tanya bahwa Yesus disunat, ya memang dia disunat dalam keadaannya sebagai manusia. Bahkan dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Itu ada ayatnya dari Filipi 2. Jadi dia makan, Berarti dia minum. karena mukjizat itu kan yang kamu maksud. Ya itu karya Bisa Allah. menghidupkan. Hah? Kenapa? Itu karya Allah. Karya Allah. Iya, bukan Di mana? olo ya, bukan olo, Allah. Iya. Mukjizat tuh kelas manusia, kelas para nabi. Kalau Iya. Allah tuh rahmatan lil alamin. Gitu loh. Maksudnya rahmatan itu Kalau apa? semisal kenapa? Rahmatan itu apa? Rahmatan tuh semuanya, Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Oh iya. Gitu loh. Itu rahmatan lil alamin. Bukti Itu Ar-Rahman. semuanya. Buktinya Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa? Bukti keberadaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu? Ar-Rahman itu ya. Bukti Itu- keberadaannya maha kasihnya dia itu apa? Langit dan bumi. Oh, langit dan bumi. Udahlah kalau jangan lupa tetap layar ya berikutnya. Silakan Udin. Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak. Ya silakan Pak, mau tanya apa Pak? Oh iya, boleh. Aku mau nanya, benarkah Yesus dapat merubah wajahnya? Karena di Bible Anda ada itu. Maksudnya apa tuh, Mbak? Di ayatnya di mana dikatakan Apa di berubah masa wajah? Mbak? Ayatnya di mana Pak? Di Matius juga, di Markus ada juga, di Lukas Ayat juga berapa? ada. Ayat berapa? Matius Markusnya Ayat ayat 26:48. Matius berapa? 26 ayat 26:48. Terus di Markus juga 14:44. Markus Terus di berapa? Lukas juga. Terus apa dulu? Matius berapa tadi? Matius 26:48. 26 ayat 48. 48. Sabar, kita baca dulu. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itu lebih tangkap lebih. Nggak ada ditulis di sini berubah wajahnya. Yesus ada, Mbak, coba di Markus juga ada tuh. Markus berapa? Coba 14:44. Markus 14 ayat 44. Ya. Coba dicari yang baik. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Nggak ada berubah-ubah wajahnya Pak. Ada di situ, Mbak. Cuma Mbak, Baca semua ada keseluruhan. ini baca. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Sesingkat itu ayatnya. Iya, makanya kalau Bapak nggak percaya baca sendiri. Matius yang Bapak bawa minta tadi dengan Markus itu sama. Aku nggak sempat bawa Bible juga ini, misalnya. Waduh. Iya. Tidurlah kau. Ayat yang kau bawa dengan yang kau bilang nggak nyambung. Halo Kak, Shalom. Salam, silakan. Kak, saya mau tanya dong penjelasannya tentang nama Allah dan nama Bapa Yahweh. Karena kan ada kan yang sudah mempercayai sudah tidak menyebut nama Allah lagi. Karena kalau dalam bahasa Indonesia kan nama Allah tuh hanya orang Arab begitu Kak. Jadi tolong Kak minta penjelasannya. Ya. Nama Allah, nama Bapa Yahweh. Yahweh itu nggak ada Yahweh. Yahweh itu karangan itu. Ya, Yahweh itu nggak ada. Allah itu nggak punya nama. Sekali lagi saya katakan Allah itu tidak punya nama. Yahweh itu adalah orang berusaha membaca tetragrammaton itu dicocok-cocokkan jadi Yahweh. Dalam naskah Ibrani tidak ketemu kata Yahweh. Itu nggak ada. Yang ada itu Yod, Hef, Vav, He. Itu nggak pernah dibaca sama orang Israel.
Itu disebutnya sebagai Adonai. Gak pernah dibaca. Jadi Yahweh itu adalah orang-orang yang berusaha mencocokmologikan bagaimana menyebutkan nama itu. Di dalam semuanya orang Israel dikatakan Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Nggak ada dikatakan Yahweh Elohinu Yahweh Echad, itu nggak ada. Mengenai kata Allah adalah Tuhannya orang Arab. Karena itu sesembahan umat Arab. Agama mereka belum lahir di abad ke-7. Iman kita sudah pakai kata Allah. Nanti baca di Kisah Rasul 2, ada yang dari Arab. Lalu kamu temukan namanya prasasti jabat, inskripsi jabat. Itu orang Kristen di Arab di abad ke-5. Abad ke-5. Ya, orang Kristen di abad ke-5 itu menggunakan kata Allah. Nama inskripsinya inskripsi Zabat. Jadi kalau dibilang Allah itu mencontek nama ilah umat abad ke-7, mereka belumlah 200 tahun sebelum kelahiran iman mereka di tanah Arab, kita udah pakai kata Allah. Jadi orang Kristen tuh jangan anti kata Allah. Bukan kita yang mengikuti mereka. Wong kita duluan yang make kok. Bukan kita yang ngikuti mereka. Kita sudah duluan menginjakkan kaki di tanah Arab. Makanya di abad ke-5 ada seorang uskup Arab, Ortodoks Arab, Koptik bernama Abdullah. Uskup Arab Harits bernama Abdullah, yang artinya abdinya Allah. Abdullah itu kan abdi Allah artinya. Itu agama abad ke-7 belum lahir loh. Tapi kita udah pakai nama itu. Jadi orang Kristen tuh, makanya ketika di Malaysia, orang abad ke-7 di sana menggugat orang Kristen untuk tidak pakai kata Allah di pengadilan, mereka kalah. Karena memang orang Kristen udah pakai kata Allah. Kita duluan yang menggunakan itu. Sebelum ada agama mereka itu, kita udah pakai itu duluan. Cuma bedanya di mereka Allah itu adalah nama. Kalau di kita Allah itu bukan nama. Di Kristen Allah itu bukan nama. Makanya yang di Malaysia itu Kristen menang di pengadilan. Karena kita sudah pakai itu sejak dulu. Bahkan iman mereka belum ada, belum lahir di tanah Arab, kita sudah pakai kata Allah. Ya, jadi orang Kristen nggak boleh anti kata Allah. Jangan ganti-gantikan Allah jadi Yahweh apa segala macam. Gak berguna itu. Ya. Yahweh itu plesetan. Bukan begitu cara baca Yod He Vav He itu. Yod He Vav He itu dibaca dengan penuh hormat. Adonai. Ya. Yahweh lah Yehova itu cocokmologi. Orang berusaha baca. Padahal itu nggak bisa dibaca loh. Itu budaya. Gitu ya. Oke? Siapa yang sekali lagi terus yang di ini Kak, yang di kamus Alkitab itu kan ada Kak, yang Tuhan yang huruf besar TUHAN. Itu menerjemahkan Yod He Vav He itu. Oh, jadi Yod He Vav He. Ya, Yod He Vav He. Itu loh. Itu, jadi Tuhan tidak kan Tuhan huruf besar semua itu Yod He Vav He. Tapi kalau Tuhan kecil semua itu dalam bahasa Ibraninya adalah Adonai, atau dalam bahasa Yunani Kurios atau Kyrie. Gitu. Ya. Oh iya, terima kasih Kak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, God bless. Ya. Silakan boleh. Ya. Mau tanya, apakah benar kalau Allah itu kadang membiarkan ketidaktaatan manusia untuk tujuan yang mulia? Bagaimana? Ulang? Boleh diulang? Apakah Allah kadang-kadang membiarkan ketidaktaatan untuk sebagai alat untuk yang mulia seperti itu? Tuhan mengizinkan ketidaktaatan, tapi Ia tidak mengkehendaki ketidaktaatan. Di dalam ketidaktaatan seseorang, Allah bisa berkarya untuk menegur orang. Jadi, misalnya harus begitu? Ya karena kamu memilih tidak taat. Itulah bukti cintanya Tuhan.
Bahkan di dalam ketidaktaatanmu pun Tuhan bisa berkarya bagi hidupmu. Itu bukti kehebatan Allah kita itu. Bahkan ketika kamu tidak taat, Tuhan bisa menggunakan ketidaktaatanmu itu untuk membentuk kamu jadi pribadi yang hebat. Kamu tidak taat sama Allah, kamu berdosa. Kamu berdosa. Kalau Rasul Paulus tidak taat, ketidaktaatan Rasul Paulus menimbulkan pertobatannya. Kalau dia dulu tidak menganiaya orang Kristen, mungkin gak dia ditangkap oleh Allah. Tapi bukan berarti orang Kristen itu tidak taat. Ketika sudah menemukan Allah, maka harus taat. Ketika sudah mendengar kesaksian mengenai firman hidup, maka harus taat. Tapi kadang tidak taat, bertobat, minta ampun. Terus setiap hari berusaha untuk taat. Gitu. Oke Kak, terus yang ini. Kenapa kadang-kadang Tuhan membiarkan ketidakadilan? Contohnya, misalnya kalau kita sudah dewasa kan kita sudah bisa berpikir. Tapi kalau itu terjadi kepada anak-anak yang tidak memahami apa-apa. Misalnya Tuhan itu jangan salahkan Tuhan. Jangan bilang kok Tuhan membiarkan, itu ulah kita. Kalau contohnya Kak, dengar dulu. Oke. Kamu menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan? Kenapa kamu tidak menyalahkan dirimu sendiri? Kenapa kamu tidak menyalahkan sebangsamu manusia? Ada orang menderita kelaparan, ada anak-anak kesakitan karena nggak makan, ada anak-anak meninggal karena sakit karena tidak diurus. Bukankah Tuhan telah memerintahkan kita mengasihi? Karena kalau kita mengasihi tidak mungkin ada penderitaan. Jadi jangan salahkan Allah, salahkan dirimu sendiri. Kak, di sana kok ada orang kelaparan, kenapa Tuhan tega melihat hal itu? Ada anak-anak dibunuh apa segala macam, kok kita tega? Kalau kamu mengasihi, anak-anak itu nggak bakal terbunuh. Kalau kita mengasihi, anak-anak itu nggak bakal kelaparan. Makanya perintah yang tertinggi adalah kasihi Allahmu dan manusia. Jadi jangan salahkan Allah. Mari berkaca. Kok Tuhan membiarkan? Tuhan nggak membiarkan. Tuhan udah sediakan semesta. Dia udah sediakan tumbuh-tumbuhan untuk diolah. Dia udah berikan hewan-hewan binatang untuk dimakan. Dia udah berikan semua. Karena kita dicipta di bumi ini jadi raja sejak semula loh. Penguasa, Kejadian 1 ayat 28. Berkuasalah atas burung-burung di udara. Dan semua, kita diciptakan untuk menjadi penguasa atas bumi ini. Kita udah dicukupkan dengan apa yang ada di bumi ini. Tapi karena kita tidak mengasihi, kita tidak menggunakan apa yang ada di bumi ini bagi saudara kita manusia. Makanya hukum Tuhan itu kasihi sesamamu. Kasihi Allah. Karena kalau kita mengasihi, tidak mungkin ada yang kelaparan. Karena kasih itu Allah tentang pengorbanan. Thank you, siapa itu gitu, ya? Gitu ya. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan udah beri perintah. Tuhan udah bilang, anakku, kalau kamu ada makanan anakku, kamu bagi ya anakku. Kalau kamu lihat orang sakit, kamu bantu ya nak. Kalau kamu lihat orang kesusahan, kamu bantu ya. Tuhan udah bilang begitu. Tapi kenapa ada orang kesusahan? Karena kita nggak melakukan perintah Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang salah. Tuhan udah beri aturan. Tuhan udah beri prosedur. Tuhan udah beri begini loh caranya biar seperti ini nggak terjadi. Begini loh Elia, begini loh Bolet. Tapi ketika terjadi hal yang buruk, itu karena kita nggak melakukan apa yang Tuhan mau. Gitu. Ya, jadi Oke, Kak. jangan salahkan Tuhan. Kita Ya, harus berkaca, oke? Ya, saya nggak nyalahkan Tuhan sih Kak. Ini contoh yang ini ya. Misalnya nih, waktu kecil saya mengalami pelecehan seksual. Artinya saya kan tidak tahu apa-apa Kak. Kenapa hal itu bisa terjadi pada saya gitu? Yang melecehkan kamu tidak mengasihi kamu. Karena yang melecehkan kamu tidak mengasihi Allah. Allah bilang jangan lecehkan siapapun. Perintah ke-7 jangan berzina. Tapi kenapa dia melakukan itu? Karena dia tidak mengasihi Allah. Tuhan mengizinkan nggak? Tuhan relate-nya ke akunya Kak.
ke akunya yang si anak kecil gitu. Ya iya, ya kamu korban. Kamu korban, nggak ada urusan. Ya kamu sebagai sasaran kejahatan orang lain. Kayak berarti sebenarnya Tuhan punya tujuan untuk saya lah, seperti itu. Dengan Bisa dikatakan begitu, bisa tidak. Tergantung melihatnya dari mana dulu. Bukan berarti Tuhan yang paksa itu orang membuat kamu seperti itu, enggak. Ya Tuhan mengizinkan, gini loh, Tuhan mengizinkan orang mengalami melakukan choice. Tuhan itu tidak menciptakan manusia itu seperti robot, enggak. Ya, kita itu nggak diciptakan seperti robot yang diatur, dikendalikan, bukan. Tapi Tuhan menciptakan dengan free will. Jadi ketika saya menyakiti orang lain, ya orang lain itu akan merasa dirugikan. Tuhan mengizinkan saya menyakiti orang lain agar saya dituduh bersalah. Tuhan mengizinkan saya melakukan perbuatan jahat buat orang lain agar menjadi nyata bahwa saya orang berdosa. Dan dosa itu menimbulkan apa? Penderitaan buat dia. Jadi kerusakan di dunia ini, orang jahat, orang kotor dan lain semuanya itu karena dosa. Jadi kejahatan yang nyata di dunia ini itu menjadi tanda, menjadi indikasi bahwa dosa itu ada. Gitu loh. Oke. Berarti ini ketika Adam sudah tidak taat lah, kejadian ini bisa terjadi kan harusnya. Ya ketidaktaatan itu membuat semua orang berdosa, betul. Oke. Cukup Elia, thank you. Oke. Boleh bertanya? Silakan Bu. Daud kan bermazmur. Ya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa bermazmur seperti Daud? Terima kasih. Ya bermazmur saja, bernyanyi bagi Allah. Ucapkan hal-hal yang baik, yang memuji dan mendatangkan syukur bagi Allah. Yang mendatangkan syukur dalam hidupmu kepada Allah. Ya bermazmur siapa? Semua orang bisa bermazmur. Kalau udah ada contoh mazmur dari kitab Mazmur. Ya caranya bagaimana kita bisa bermazmur, ya bermazmur aja. Kasihi Allah dengan segenap hatimu. Sehingga di dalam kasihmu itu ada mazmur-mazmur yang kamu ucapkan dari mulutmu dan dari hatimu. Gitu. Ya, karena Daud itu bermazmur karena hatinya bersukacita atas Tuhan. Maka wujud dari sukacitanya dia adalah mazmur yang begitu indah. Salomo berucap syukur kepada Tuhan diwujudkan dengan kidung-kidungan Salomo. Maka bagaimana cara kita bermazmur kepada Allah? Maka milikilah hati yang bersyukur dan tunduk dan taat kepada Allah, dan hati yang penuh dengan sukacita kepada kerja kuasa ilahi di dalam hidup kita. Dan kalau kita bersyukur, maka ada mazmur di dalam hidup dan di dalam syukur. Betul ya? Satu lagi Kak, boleh? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4 Kak. Ya, manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman. Roti itu menghidupkan tubuh, tetapi firman itu menyelamatkan roh. Firman Allah, ketika kita mati, roh kita berpisah dengan tubuh kita. Apakah roti itu berguna bagi roh kita? Tidak. Tapi firman Allah lah yang menuntun roh kita. Jadi, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari firman Allah. Artinya apa? Bahwa tubuh kita bisa bertahan karena roti, tetapi roh kita bisa bertahan karena firman Allah. Makanya roh kita berduka, roh kita bersuka, itu karena firman Allah. Firman Allah menegur kita atas dosa-dosa kita, maka roh kita berduka. Firman Allah menghibur kita dalam perkara kita, maka roh kita bersuka. Bukankah firman Allah yang menguatkan roh? Bukankah firman Allah yang menegur kita? Bukankah firman Allah yang mengatakan ini salah dan benar? Dan jikalau kita itu benar, melakukan tindakan yang benar, bukankah firman Allah yang menyelamatkannya? Nah, gitu loh, ya. Jadi memang orang hidup dengan firman Allah karena firman Allah menyelamatkan kita, roh kita.
Yesus adalah firman yang hidup, 1 Yohanes 1. Maka di dalam Dia kita beroleh keselamatan. Itu ya. Oke, terima kasih Kak. God bless you. God bless you too.